Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flash Sale Tutorial. Dua video sebelumnya kita sudah membahas handphone ini juga, Redmi Note 3 Pro. Dan alasan kita melakukan UBL kemudian melakukan root pada Redmi Note 3 Pro adalah karena handphone ini hilang IMEI-nya. Jadi kita dial ke bintang pagar 06, IMEI 10, IMEI 2-nya juga kosong. Kita akan coba untuk fix IMEI handphone ini tanpa menggunakan dongle, cuman USB aja. Dengan syarat handphone sudah di root terlebih dahulu. Dan untuk rootnya handphone harus ter-unlock bootloadernya. Simak tutorialnya di pojok kanan atas video, sudah aku taruh linknya. Kemudian dongle yang kita pakai hanya USB saja. Ini bukan dongle ya, tapi kabel data. Oke, kemudian sekarang kita siapkan filenya. Yang pertama kita install adalah ADB Setup. Buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial sebelumnya, ADB Setup ini kita pasang sekali aja di PC atau di Windows kita. Bagi yang sudah install driver ADB atau ADB Setup, silahkan lewati langkah ini. Bagi yang belum menginstal ADB Setup, silahkan ulangi installnya. Buat yang sudah di-uninstall tentu saja. Oke, kita coba untuk lanjut ke file berikutnya. Setelah driver ADB sudah kita install juga minimal ADBN Fastboot. Pada video sebelumnya juga sudah kita install untuk minimal ADBN Fastboot ini. Dan buat teman-teman yang sudah menginstal minimal ADBN Fastboot, silahkan bisa lewati juga script ini. Tapi buat teman-teman yang belum menginstal, silahkan install minimal ADBN Fastboot dan juga tadi driver ADB-nya. Oke, kalau sudah kita install driver ADB dan minimal ADBN Fastboot-nya, kita juga install KeyPST. Dan buat KeyPST ini silahkan gunakan KeyPST yang sudah aku sediakan. Untuk linknya bisa di-download di bawah video ini pada kolom deskripsi. Untuk installnya tinggal jalankan aja installernya keypst.exe, kemudian kita double klik, muncul CMD tadi, kemudian muncul tampilan installernya, next saja, kemudian next lagi. Di sini aku sudah menginstal ya, jadi aku modify aja, kemudian install, kita tunggu sebentar sampai terinstall KeyPST-nya. Kalau sudah kita close wintarnya. Dan untuk memulihkan IMEI pada Xiaomi Redmi Note 3, kita gunakan file KeyCN. Ini dia filenya, kita bisa ekstrak dulu, klik kanan kemudian ekstrak di sini. Sampai muncul sebuah folder, kita buka foldernya, isinya dua file, ada file KeyCN-nya dan ada gambar untuk masuk ke mode diagnya. Karena untuk Redmi Note 3 Pro ini tidak bisa menggunakan kode untuk masuk ke diag modenya. Oke, kemudian handphone ini kita bisa setup dulu, kita aktifkan opsi pengembang, kita ketuk beberapa kali versi MIUI-nya sampai muncul keterangan sekarang Anda adalah seorang pengembang. Selanjutnya bisa masuk ke setelan tambahan, kemudian masuk ke opsi pengembang, kemudian kita aktifkan buka kunci OEM-nya, aktifkan OEM terbuka, dan juga kita aktifkan debugging USB-nya. Kalau sudah kita aktifkan keduanya, kita bisa colokkan kabel data ke handphone terhubung ke komputer, dan sementara bisa kita letakkan dulu handphonenya, kemudian kita jalankan minimal ADBN Fastboot yang sudah kita install tadi. Shortcutnya di desktop adalah minimal ADBN Fastboot ini, kita double klik aja sampai muncul tampilan CMD. Untuk melakukan restore IMEI pada Android dengan chipset Qualcomm, kita harus masuk ke mode diag dulu. Kebetulan Redmi Note 3 Pro Kenzo ini tidak bisa kita akses mode diagnya menggunakan menu panggilan dengan dial ke spesial kode. Biasanya bintang pagar sekian-sekian pagar bintang. Tetapi tidak bisa untuk Redmi Note 3 Pro Kenzo ini. Makanya untuk masuk ke mode diag kita membutuhkan komen pada CMD atau pada minimal ADB Fastboot-nya. Dan untuk mengetikkan komen tersebut agar handphone masuk ke mode diag, kita perlu akses root pada Redmi Note 3 Pro. Maka dari itu kemarin sudah kita buat tutorial rootnya. Kemudian tinggal kita ketikkan aja perintah atau komen pada gambar panduan mode diagnya. Kita ketikkan di CMD minimal ADBN Fastboot-nya. Tinggal ikuti saja. Oke, kita letakkan dulu handphonenya di sini. Kemudian kita ketikkan manual sesuai dengan yang ada di gambar ya. Yang pertama adalah ADB spasi the features, kemudian enter. Perhatikan, pastikan handphone terbaca. Kita tunggu sebentar sampai muncul tampilan ADB-nya terbaca. Ini dia, ADB device-nya sudah terbaca, ini serialnya. Kemudian kita ketikkan lagi, di sini adalah ADB spasi cell. ADB spasi cell ini bisa kita akses hanya pada handphone yang sudah dalam kondisi root. Kemudian kita ketikkan SU untuk akses rootnya, kita tunggu sebentar sampai ada notifikasi di layar handphonenya. Pada notifikasi yang muncul di layar handphonenya, kita pilih izinkan. Dengan demikian, ADB Cell sudah mendapatkan permission atau perizinan pada akses rootnya. Bisa dilihat di Super SU-nya. Kalau sudah, kita letakkan lagi handphonenya. Sekarang kita akan
mengakses mode diag pada Redmi Note 3 Pro ini dengan komen berikut ini. Tapi sebelumnya kita jalankan dulu Device Manager untuk mengetahui nanti apakah handphone sudah terbaca sebagai mode diag atau belum. Kalau sudah kita siapkan device manajernya, tinggal kita ketikkan aja perintahnya setprop spasi sjs titik usb titik config kemudian spasi diag, adb. Oke, kita coba untuk ketikkan sekarang ya. Sesuai dengan perintah yang ada di gambarnya ini ya. Kita ketikkan komplit setprop kemudian spasi sjs kemudian titik kemudian usb titik lagi config kemudian spasi diag, adb, lalu bisa kita tekan enter dan perhatikan pada minimal adb and fastbootnya. Pada bagian Podcom dan LPT, di sini sudah langsung terbaca Android diag 901D. Jadi bukan 9091 ya. Di awal tadi aku salah ngomong, harap dimaafkan. Tadi aku ngomong 9091. Oke, kemudian kita jalankan KPST-nya, klik tombol start, kita cari folder KPST, ini dia. Kita jalankan program KFIL dan kita lihat harus sudah terbaca Qualcomm HSUSB Android diag 901D sesuai dengan device manager. Dan COM-nya juga harus sama. Di sini terbaca sebagai COM 4. Untuk angka COM-nya ini bisa beda-beda ya, tergantung dari komputer Anda membacanya sebagai COM berapa. Oke, selanjutnya kita inputkan file KCN dulu. Kita coba klik detail ya untuk view-nya. Kita akan inputkan file KCN Redmi Note 3 Kenzo.kcn ini dengan klik menu tools pada KFIL-nya, kemudian kita pilih menu KCN Backup Restore, kemudian kita inputkan aja langsung, klik aja menu browse pada kolom KCN file path-nya dan kita arahkan di mana tadi kita mengekstrak file KCN-nya. Kebetulan tadi aku taruh di desktop folder bahan, folder KCN Redmi Note 3 dan ini dia filenya, kita pilih Redmi Note 3 Kenzo.kcn, kita klik open. Kalau sudah, kita berikan centang juga pada bagian enable multisim-nya, wajib centang. Kemudian kita klik aja tombol Restore KCN atau menu Restore KCN. Perhatikan di bagian bawahnya pada kolom status ada progres yang berjalan. Di atasnya ada indikator bar warna biru yang berjalan ke kanan juga. Kita tunggu sebentar proses restore KCN-nya, kemudian nanti akan kita lihat hasilnya. Untuk restore KCN ini lumayan cepat ya, jadi jangan kita tinggal-tinggal, kita pantau terus sampai muncul keterangan restore sukses di bagian bawahnya. Finish restore KCN. Sekarang kita akan lihat hasilnya. Mungkin saat pertama kali kita cek emailnya dia tidak akan langsung muncul. Kita coba dial ke bintang pagar 06 pagar. Loh, setelah kita restore kenapa emailnya masih kosong? Tetap tenang ya, jangan panik, kita bisa restart dulu handphonenya. Tekan tombol power, kita pilih mulai ulang, kemudian kita tunggu lagi sampai handphone menyala dan kita bisa cek lagi. Nanti otomatis emailnya sudah muncul. Kita coba buktikan sekarang. Bisa kita dial lagi setelah handphone menyala, masuk ke menu telepon, dial ke bintang pagar 06 pagar, BIM salah BIM, IMEI 1 ada, IMEI 2 ada. Sudah otomatis terisi kedua IMEI dan handphone siap kita masukkan kartu lagi. Dilihat di sini pada tentang ponsel untuk versi pita basisnya juga sudah ada. Kemudian kita cek di status IMEI-nya, informasi IMEI, IMEI 1, IMEI 2 ada. Setelah seperti ini silahkan teman-teman bisa melakukan upgrade lagi softwarenya atau firmware-nya. Mau di up ke 9 atau ke 10 silahkan bebas, IMEI sudah aman. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi Nota.